Jarang ngeliat bareng-barengan juga gitu. Kalau kemarin kan soalnya gue cuma berdua sama Bang Indra doang. Ya bebas aja sih, itu haknya. Mungkin lagi berantem sebentar atau apa gitu, capek apa gimana ya, kita kan nggak tahu ya. Kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Ya, alhamdulillah wa syukurilahnya banyak banget orang-orang yang aku minta bantuan juga. Terus ada orang yang baik banget akhirnya ngebantu juga gitu. Satu hal yang sering kali menjadi masalah adalah karena tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri. Saat sang istri merasa dia sudah lelah sekali menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga, lalu juga harus mengurus suami yang sakit gitu ya, lalu juga harus berusaha mencari pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk keluarga gitu ya. Dia tidak mengungkapkan itu, lalu suaminya juga karena nggak mendapatkan informasi tentang keterbatasan itu, suaminya tidak memberikan feedback yang positif atau tidak memberikan perhatian, ini pasti yang akan jadi konflik. Setelah melewati fase terpuruk akibat penyakit pendarahan pada otak yang dialaminya, kini keluarga kecil Indra Bekti dan Aldila Jelita dikabarkan diguncang keretakan. Sebagaimana diketahui, Aldila Jelita yang sebelumnya berjuang demi kesembuhan Indra Bekti kini mendadak menghapus postingan bersama sang suami. Simpang siur pemberitaan akan penyebab retaknya hubungan rumah tangga pun kini kian dipertanyakan oleh sebagian banyak orang. Lantas, alasan apakah yang membuat Aldila Jelita memutuskan untuk menghapus semua foto Indra Bekti di akun medsosnya? Dan benarkah pula hal itu menjadi sebuah titik jenuh Dila yang berperan banyak pasca sang suami jatuh sakit? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar yang cukup menghebohkan lagi-lagi mengguncang jagat dunia hiburan tanah air. Ia diketahui baru saja pulih dari penyakit pendarahan pada otak. Kini kabar tak sedap datang menghampiri keluarga Indra Bekti. Secara mengejutkan, hubungan rumah tangga antara Indra Bekti dan Aldila Jelita diisukan mengalami keretakan. Usai wanita yang akrab disapa Dila itu menghapus postingan bersama sang suami di akun Instagramnya. Seolah memperkuat isu tersebut, Aldila Jelita pun juga mengunggah foto bersama sang anak beserta caption yang menguatkan adanya kebenaran atas isu yang beredar tersebut. Mulai sekarang, hidup Bunda untuk kalian berdua. Doakan Bunda kuat dan bisa berjuang demi kalian berdua. Selalu ada untuk Bunda ya, jadi anak yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa kebahagiaan ada di depan kita. Ucap Dila dalam unggahannya. Menanggapi adanya hal tersebut, lewat telewicara, Cipta, adik Indra Bekti pun turut buka suara mengenai adanya isu keretakan rumah tangga yang dialami oleh keluarga kecil sang kakak. Lantas, seperti apakah jawaban Cipta mengenai adanya hal tersebut? Nggak tahu ya, karena itu kan rumah tangganya Indra sama Dila ya. Gitu. Kalau ada apa gimana nggak tahu deh. Jarang ngeliat bareng-barengan juga gitu. Kalau kemarin kan soalnya gue cuma berdua sama Bang Indra doang. Terakhir komunikasi sama Indra tuh Jumat pas lagi nemenin dia di Rumpi ya. Itu terakhir ketemu sama Bang Indra dan nggak ada omongan apa-apa sih. Nggak ada, Indra nggak ada curhat. Soalnya kan memang kondisinya kan dia juga masih sakit, masih ada mungkin lupa-lupa ingatan gitu-gitu tuh masih ada. Jadi kalau ketemu ya kayak kemarin gue kan cuma dampingin aja gitu kan, biar kalau ada pertanyaan yang gimana gue ingetin lagi, kayak gitu doang sih. Mereka nggak bisa bareng kayak gitu. Kayak Jumat kemarin kan Dilanya lagi nggak bisa, akhirnya gue yang nemenin gitu. Ya bebas aja sih, itu haknya.
mungkin lagi berantem sebentar atau apa gitu, capek apa gimana ya, kita kan nggak tahu ya, nggak bisa berkomentar juga gitu kan, karena memang nggak tahu kondisinya. Tapi kalau emang gimmick atau gimana ya, itu urusannya mereka lah. Ya kalau selama ini dia nemenin apa namanya terapi kayak gitu-gitu ya, dia menjalankan lah kewajibannya sebagai istri. Oh, kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Bukti udah bisa apa ya, udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu. Dan yang saya bilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain, aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal Nggak tahu nih, bahkan kemarin baru taunya dapat update-nya itu dari wartawan juga gitu yang ngasih tahu, baru akhirnya gue cek IG, lihat IG gitu. Nah kalau untuk ke Indranya sendiri gue juga belum bisa konfirmasi karena kan memang handphonenya belum diaktifin gitu, jadi gue nggak bisa dapat berita apa-apa nih gitu. Ya kalau itu kan pasti orang beropini banyak gitu ya. Nah saya sendiri pun juga nggak berani nih opini apapun gitu ya, atau menduga-duga apapun nggak berani karena ya memang belum tahu nih gitu. Kian menuai kontroversi perihal adanya isu keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita. Tak ayal, sebuah pertanyaan akan penyebab runtuhnya hubungan rumah tangga keduanya pun kian menjadi tanda tanya besar. Sebagaimana diketahui, memang perubahan besar sempat terjadi setelah Indra Bekti dinyatakan mengalami pendarahan pada otak yang memaksa dirinya vakum dari panggung hiburan tanah air. Dengan adanya nasib miris tersebut, sontak membuat Aldila Jelita harus menggantikan posisi Indra Bekti sebagai tulang punggung keluarga, sekaligus mengurus anak dikala sang suami tengah terbaring lemah di rumah sakit. Lantas, apakah kondisi tersebut membuat Dila memutuskan untuk berpisah dengan sang suami? Satu hal yang sering kali menjadi masalah adalah karena tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri tentang kebutuhan-kebutuhan mereka dan bagaimana perasaan mereka selama menjalani segala tuntutan dan peran mereka dalam rumah tangga. Contoh gini, saat sang istri merasa dia sudah lelah sekali menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga, lalu juga harus mengurus suami yang sakit gitu ya, lalu juga harus berusaha mencari pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk keluarga gitu ya. Dia tidak mengungkapkan itu, lalu suaminya juga karena nggak mendapatkan informasi tentang keterbatasan itu, suaminya tidak memberikan feedback yang positif atau tidak memberikan perhatian, ini pasti yang akan jadi konflik. Jadi sumber perceraian dalam keluarga bukan karena adanya kekurangan atau masalah itu, tapi justru karena masing-masing biasanya tidak mengkomunikasikan. Pah atau mah, saya butuh loh diperhatikan. Pah, aku capek loh ngurus rumah tangga. Pah, kita nggak ada uang loh. Pah, gimana sih kita harus mencari rezeki lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan A, B, C dalam rumah tangga kita. Nah, ini yang pada akhirnya ketidakterbukaan inilah yang biasanya menjadi konflik, lalu pastinya akan menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga. Iyalah, pasti gimana sih manusia kalau misalnya nggak ada kerjaan gitu kan ya, deg-degan untuk anak-anak gimana, untuk bunda gimana, untuk ya keberlangsungan hidup kita kayak gimana gitu. Tapi Tanyaannya emang tadi apa? tentang itu kan, kalau nggak kerja kan, bener nggak? Jadi kan saya nervous nggak katanya, saya nervous nggak kerjanya saya. lagi comeback kerjaan, comeback lagi. Oh itu ya? Nyambung ke sana gimana ya? Itu dia nyambungnya tuh, takutnya anak-anak nggak makan. Ya gitu. Allah, Akbar. Ya, alhamdulillah wa syukurilahnya banyak banget orang-orang yang aku minta bantuan juga. Terus ada orang yang baik banget akhirnya ngebantu juga gitu buat Mas Putih kesehatan ini gitu. Tanpa aku minta pun ada orang DM, "Mbak, datang ke sini yuk, saya bantuin ini, saya bantuin nanti kacamatanya." Walaupun sebenarnya memang bukan kesehatannya itu, tiba-tiba ada yang, "Buat saya kasih kacamata ya buat anti radiasi bla bla bla." Itu bersyukurilah, banyak banget kok yang ngebantuin kita. Ya karena Mas Bekti baik, pasti banyak banget orang yang membantu Mas Bekti.
Ya whatever ya orang lain, yang penting yang bagian tim dari sananya mengharapkan Mas Bekti datang, kita coba mengasih yang terbaik. Kita udah ngomongin Mas Bekti keadaannya sekarang ini, mereka tetap mengharapkan Mas Bekti ada gitu. Ini juga kerjaannya nggak berat, cuma welcoming gitu aja MC-nya, terus bikin happy Mas Bekti yang suka banget konser, ya ada dikasih tempat duduk buat dia duduk. Ya kita kasih aja appreciate buat Mas Bekti gitu loh. Dia kan lagi bener-bener pengen kerja, orang gila kerja, kita gituin kan takutnya dia sedih gitu loh. Aku yang ngalamin di rumah gitu, aku kayak kesini aja dia ngambek. Ya ya udahlah, kita jalanin, kita ikutin aja maunya Mas Bekti gitu. Ya kita jadi ngambil duit tabungan sendiri ada ya gitu. Aku juga ada ini kan bisnis kerudung juga ada, terus udah mulai kerja yang sambil nggak meninggalkan suami juga ada. Ya alhamdulillah lah, Allah nggak tidur, pasti nanti ada rezekinya, bismillah aja. Ya kemarin kan sempat ada isu juga ya, ini saya juga mau mengklarifikasi dan meluruskan juga bahwa ada pembahasan tentang asuransi ya, pembahasan asuransi. Jadi saya akan klarifikasikan, asuransi itu sebenarnya mereka cover ya, jadi itu yang sangat membantu Bekti juga. Jadi ada 2 asuransi, jadi kalau dibilang wah ini Bekti gimana sih selama ini kerja nggak punya asuransi, no, asuransi Bekti ada 2, itu mengcover dan membantu pembiayaan rumah sakit ya. Jadi saya juga terima kasih dari pihak asuransi, mereka juga melakukan apa yang semestinya dilakukan dan kita harapkan dari Bektinya sendiri gitu. Jadi kalau ditanya Bekti gak punya asuransi dan lain-lain, itu nonsen. Memang ada asuransi dan mereka cover ya. Ada 2 asuransi di pekerjaan sama asuransi pribadinya Bekti dan mereka mengcover itu. Memang nggak the whole package-nya dia akan cover, tapi setidaknya benar-benar membantu pembiayaan Bekti dan juga sahabat-sahabat keluarga juga sahabat-sahabat itu juga membantu Bekti juga, dan terima kasih banyak gitu. Jadi yang saya coba klaim lagi bahwa asuransi itu membantu pembiayaan. Jadi kalau kita lihat ini model gambar pembuluh darah otak ya, ini adalah otak manusia, banyak sekali pembuluh darahnya. Jadi ada pembuluh darah yang rapuh, biasanya karena penyakit tekanan darah tinggi, minum pengencer darah, dan suatu saat kalau memang kesehatannya tidak dijaga, maka dia akan pecah. Kalau pecah akan menyebabkan pendarahan otak. Nah, gejala yang timbul akibat pendarahan otak itu beragam. Jadi tergantung pada lokasi di mana pendarahan terjadi. Contohnya, kalau pendarahan terjadi di area depan, terutama depan sebelah kiri, itu bisa menyebabkan gangguan perilaku, gangguan emosi. Jadi kita ketahui bahwa penyakit pendarahan otak itu adalah penyakit yang kritis, penyakit yang berat karena bisa mengancam nyawa. Nah, pasca pendarahan otak, seorang pasien pasti akan mengalami mungkin operasi, mungkin perawatan yang lama, kemudian juga mungkin ada gangguan, ya kelumpuhan, gangguan pemikiran, sakit kepala, dan lain sebagainya. Dan semua hal itu bisa menyebabkan depresi atau gangguan psikologis dari pasien tersebut. Berbicara mengenai perjuangan Dila dalam mengurus anak serta mengambil alih kendali dalam keluarga dikala sang suami tengah sakit, memang tidaklah mudah. Terlebih, Dila yang sampai harus menjual barang kesayangannya pun terbilang menjadi salah satu effort yang amat nyata demi kesembuhan Indra Bekti, yang kala itu terpaksa harus dioperasi akibat pendarahan pada otaknya. Namun kendati gosip keretakan ini beredar, tak banyak orang menilai jika titik kesabaran Dila saat ini mengalami titik terendah yang membuatnya menyerah dan memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Entahlah jika hal tersebut benar adanya, namun seperti inilah jawaban psikolog melihat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Dila. Kalau di awal sang ibu memang sudah berkomitmen dan memutuskan bahwa oke, saya memang hanya akan full sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, maka kesadaran ini yang akan membuat dia untuk bisa menjalani tugas atau peran itu dengan penuh rasa
rasa bahagia, rasa happy tanpa tekanan gitu ya. Meskipun mungkin dalam prosesnya menemui banyak tuntutan atau kesalahan atau kekurangan lah di sana sini. Tapi keputusan itu pasti memang sudah menjadi kesadaran penuh untuknya bahwa oke, saya komitmen untuk mengurus anak dan suami gitu. Lalu kalau seiring sejalan terjadi perubahan bahwa ternyata satu hal lagi, mengurus anak dan suami ini bukan berarti si ibu ini menjadi dewa ya, atau nggak punya rasa capek. Beliau pasti punya rasa capek. Nah, yang membuat sang ibu ini mampu bertahan atau bisa melakukan pekerjaan dan komitmennya itu dengan happy adalah juga butuh support dari pasangan atau sang suami. Kalau suaminya memang mensupport penuh dalam arti juga turut memberikan perannya untuk ikut aktif meskipun tidak penuh, tapi lalu bisa memberikan perhatian-perhatian kecil seperti contoh deh, Bunda kamu capek ya, tadi gimana anak-anak, tadi yang ngapain aja gitu ya, kalau kamu capek kamu istirahat deh, aku yang gantian nemenin tidur anak-anak. Misalkan hal-hal kecil seperti itu pasti akan membuat istri juga merasa lebih dihargai, yang pertama. Kedua, rasa itu akan menimbulkan rasa happy yang akan mampu membuat komitmen untuk menjadi ibu full sebagai ibu rumah tangga itu juga akan lebih bertahan lama. Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat orang Mas Buti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan dia ngambek gitu. Jadi karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu. Udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Ya itu memang kewajiban seorang istri ya, merawat suaminya ketika memang suaminya lagi sakit, lagi tidak sanggup untuk mencari nafkah, maka istri menggantikan posisinya gitu ya, dia merawat suaminya hingga sembuh nanti, hingga akhirnya nanti mungkin bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan mencari nafkah. So far sih nggak ada sih kalau curhat-curhat yang gimana, karena alhamdulillah Bang Indra sendiri juga bukan tipikal yang istilahnya bikin capek gitu ya, enggak gitu. Dia malah menghibur kita gitu selama saya jaga di rumah sakit pun, kalau lagi nengok ke atas gitu ya, nengok Bang Indra, ya dia malah ngelawak kayak gitu, bercanda gitu. Tidak mudah memang menjadi istri yang harus menjalani peran sebagai mengurus anak, juga harus mengurus suami yang sakit. Karena gini, dalam satu kehidupan rumah tangga itu kebutuhan-kebutuhan seperti finansial ya, yang sudah jelas lah pasti dibutuhkan gitu, itu pasti akan selalu berjalan. Lalu kebutuhan perhatian dari si ibu, karena biar bagaimanapun ibu ini juga manusia, pasti punya rasa capek, rasa lelah, rasa bosan, rasa marah, rasa kesel gitu ya. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan tadi tidak terpenuhi, maka pasti akan menjadi masalah tersendiri untuk sang istri. Finansialnya tidak terpenuhi dengan baik, tidak mendapatkan perhatian kembali dari sang suami. Meskipun yang kecil-kecil ya, itu pasti akan menjadi sumber konflik atau masalah baik untuk diri si ibu atau dalam hubungan rumah tangga. Bunda lah nih yang paling selalu ada di samping aku untuk ayo ayah. Itu atau ya kalau ada dia tuh kayak langsung tek gitu, ngerasa bahwa yang namanya orang-orang terdekat buat kita jadi semangat, buat kita jadi gue punya arti di sini gitu. Apalagi pada saat kita lagi doa itu ya Bun ya, mau pokoknya kalau keadaan ayah udah baik, udah semuanya kita mulai gitu. Kita pokoknya selama ayah sehat gitu. Berarti masih memilih-milih pekerjaan ya? Iya pasti, itu pasti. Nggak enaknya kadang kita pada saat memposting sesuatu ke media sosial itu adalah kita pasti akan menerima beragam respon dari orang lain ya. Untuk orang-orang yang beragam respon ini muncul karena memang netizen ini memiliki beragam perspektif, beragam pengalaman yang membuat mereka lalu membuat penilaian masing-masing dan beragam juga gitu. Satu hal yang perlu ditanamkan di dalam diri kita adalah pada saat kita mempunyai tujuan untuk melakukan sesuatu, maka pastikan saja kita jejak dengan tujuan itu. Kita yakin saja tanpa perlu untuk memberikan klarifikasi yang tidak diperlukan. Kita cukup memastikan bahwa orang-orang terdekat kita memahami betul tujuan kita melakukan tersebut, apa manfaatnya, memastikan mereka juga paham, lalu merasa aman atas apa yang kita lakukan. Itu saja. Untuk orang lain di luar itu abaikan saja, karena kembali lagi kita tidak bisa
memenuhi semua keinginan orang lain, tidak bisa memuaskan pemikiran-pemikiran atau permintaan dari orang lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.